Bapak Ibu, mari kita lanjutkan puja bakti pada siang hari ini dengan mendengarkan Dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawakti dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena terlahir sebagai manusia. Beruntung sekali. Yang kedua, harus bahagia karena mengenal ajaran kebenaran. Beruntung sekali. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup. Beruntung sekali. Masih punya kesempatan untuk mencari pesangon pindah alam. Seperti biasa, terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat sekitar kita, hari ini kita merenungkan tentang situasi di sekitar kita. Kami sebagai guru-guru banyak menerima kisah-kisah tentang apa yang mengenaskan di dalam masa pandemi ini sehubungan dengan kesehatan mental anak-anak. Satu cerita yang kami dengar berkenaan dengan seorang pelajar dari keluarga yang kaya di kota besar. Jadi kelasnya bukan desa metropolitan Klaten ya, tapi kota besar, keluarga kaya, anaknya tunggal, cantik, terbiasa hidup mewah, terbiasa kelakon apa yang dimauin, terbiasa memperoleh apa yang dia inginkan. Sekarang ini menggegerkan keluarganya karena terlihat satu gangguan yang memprihatinkan. Dia sudah mulai tidak bisa membedakan realita dengan bayangan. Jadi yang terakhir itu sudah mulai ngomong-ngomong sendiri. Dia ngomong sama kursi. Seakan-akan itu real bagi dia. Waktu hal ini kami diskusikan, muncul satu kembali kesadaran, untung ya kita ini kenal Dhamma. Dhamma itu ajaran kebenaran, ajaran kebajikan. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, bisa enggak kita katakan bahwa anak ini tidak memiliki mental yang kuat. Jadi mentalnya lemah. Kalau kita bicara soal tentang mentalnya lemah, sebenarnya sama saja kita mengatakan pikirannya lemah. Maka kembali kalau kita lihat ke dalam diri sendiri, di dalam satu masa yang sangat tidak mengenakkan seperti pandemi COVID-19 ini, apa model kita yang paling dapat kita andalkan? Setuju enggak bahwa di atas semua itu yang paling penting sebenarnya adalah mental yang kuat, pikiran yang kuat, sehingga kita enggak ambruk, sehingga tidak bisa memberdayakan diri. Maka dikatakan segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Kembali sungguh beruntung kalau kita sudah punya kiat-kiat untuk memperoleh, menjaga, membimbing, mengembangkan, mengolah pikiran. Nah, di dalam
ajaran Buddha sangat penting adanya meditasi. Kita bikin pikiran itu tidak terlalu kocak gitu, blok gitu ya. Sehingga kita kalang kabut menghadapi segala macam perubahan. Sehingga rasanya muncul istilah aku kuat. Kalau sudah muncul seperti itu, energi yang kita miliki itu ambruk bener. Nah, dalam sisi yang lain, kalau kita ngomong soal derita, secara umum orang bisa ngomong, aku nggak suka penderitaan. Aku pengennya kebahagiaan. Gitu ya. Semua orang rasanya maunya seperti itu. Kalau kita inginnya kebahagiaan, kita nggak ingin penderitaan, maka bisa kita katakan kalau ingin bahagia, penderitaan ini harus dilenyapkan. Logis ya, karena itu kutub yang berbeda gitu. Seperti gelap dan terang. Kalau kita mau terang, ya singkirkan kegelapan. Makanya nyalakan lampu, klik. Karena pikiran hanya punya satu kursi, ya kita otomatis terang. Kegelapan langsung minggir. Begitu juga dengan kalau kita kepengin kebahagiaan, ya kita harus ngeklikkan lagi, klik sehingga kegelapan atau derita itu lenyap. Tetapi, kita bisa lihat bahwa penderitaan ini sebenarnya kental menjadi teman kita kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, karena semuanya berubah. Kita mau bahagia pun, how long, how strong, seberapa lamanya kita bahagia, seberapa kuatnya kita bahagia. Kalau kita harus menghapus penderitaan yang kelihatannya sering kita dapati, maka logis kalau kita lihat ajaran The Buddha. Kok nggak bisa di... Nah, kita beruntung melihat bahwa The Buddha itu memiliki kiat-kiat untuk gimana caranya ya jalan menuju akhir penderitaan. Bagi yang sudah mengenal teorinya Dhamma, itu kita bilang ada 8 jalan. Sila itu moralitas. Samadhi dan banyak. Itu teorinya kayak gini. Ucapannya itu biasanya kita ngomongnya sila samadhi banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat urutannya dalam ke-8 itu, maka sebenarnya yang paling tinggi itu malahan panya. Bisa kita mohon maaf. Panya atau kebijaksanaan itu memiliki 2 unsur, yaitu pandangan benar dan pemikirannya benar. Jadi arahnya itu sudah benar, pandangan atau pemahamannya itu benar, sehingga apa yang muncul di pikiran ini mengikuti yang benar tadi, sehingga lurus mencapai kebijaksanaan. Apa yang bisa kita gunakan sebagai patokan tentang pandangan benar dan pemikiran benar sehubungan dengan duka? Pandangan benar bisa dihapus ya. Pandangan benar itu berhubungan dengan satu
kenyataan bahwa sebenarnya pikiran itu bisa dilatih. Ini yang sangat luar biasa ya. Pikiran itu bisa dilatih. Bagaimana kita melihat sesuatu itu tetap punya fondasi yang mengatakan bahwa karena semuanya itu anicca, segala sesuatu dalam kehidupan ini sifatnya berubah, maka pikiran juga bisa diubah. Artinya apa? Pikiran bisa dilatih. Dilatih ke arah mana? Nah, ini menarik. Saya punya buku Bermasalah Namun Tetap Bahagia. Buku ini diterjemahkan oleh Kalyani Kumiayi. Ini mungkin sedang mendengarkan. Murid saya. Lalu diedit oleh Wina dan saya. Di sini menarik sekali. Ini tahun 2001, 19 tahun yang lalu. Kebetulan saya lagi cari-cari, ketemu buku ini. Apa tuh ini? Udah lupa ya. Dibaca, waduh ini sangat relevan. Jadi kalau kita lihat bahwa kehidupan ini penuh dengan masalah, maka sehubungan dengan pikiran bisa dilatih, ini berarti pikiran bisa dilatih untuk melihat masalah yang banyak sekali kita temui dengan cara yang berbeda. Kita lihat kalau yang namanya kehidupan dikatakan aku ingin memperbaiki nasib. Biasanya hubungannya dengan duit ya. Jarang kita mengatakan aku sekarang sudah lebih maju secara mental. Biasanya kita referensi kita mengacunya kita selalu urusan duit. Apa kabar? Adi? Rumahnya udah di mana sekarang? Mobilnya udah berapa? Jarang saya tanya, Di, keluhuranmu sudah maju sampai di mana? Biasanya kita kerjaannya gimana? Kamu depositonya ada berapa? Semuanya hubungannya dengan duit. Jarang saya katakan, Di, keluhuranmu gimana ya? Kamu melanggar moralitas sudah dikurangi apa belum? Jarang sekali begitu. Maka kalau dia ngomong bahwa masalah yang muncul itu erat juga berhubungan dengan seberapa toh kita ini melihat kehidupan dari kacamata umum. Gitu ya. Tadi saya katakan kacamata umum yang namanya kemajuan itu urusannya dengan duniawi. Bagaimana dengan mental? Bagaimana dengan pikiran? Kalau kita bilang tujuan kita mencapai kebahagiaan tadi ya, maka yang namanya masalah, ini kita ngomongkan penderitaan dalam bentuk masalah. Yang namanya masalah, ini harus kita hadapi dengan cara pandang berbeda. Ada satu kalimat yang saya merasa ketamper gitu ya, plok gitu ya. Karena kata-kata itu mengatakan begini, pikiran itu harus dilatih sehingga menyukai masalah. Menyukai masalah. Bisa kita ngomong edan nih, pandangannya edan. Jadi kalau masalah datang, itu kita hadapinya dengan yes, gitu loh. Ya. Kalau masalah datang, itu bukannya kita terganggu. Kita tidak merasa terganggu oleh masalah. Jadi ini cara pandang yang berbeda, bahwa kita ini harus menyukai masalah dan kita tidak terganggu. Karena apa? Kita nganggapnya masalah itu justru sesuatu yang bermanfaat.
Nah, celakanya seperti biasanya kita hadapi, kita ini tidak suka masalah. Kenapa? Karena kita ini serakahnya sudah mendarah daging. Kita maunya itu hidup senang. Enak. Nyaman. Tidak kurang apapun. Berkelimpahan. Ini kalau kita lihat, ya terus piye memang begitu toh. Apa kita ini mau golek yang enggak enak? Apa kita ini mau cari yang tidak menyenangkan? Apa kita mau cari yang tidak nyaman? Apa kita tuh kepengennya kekurangan? Apa kita maunya deg-deg gitu? Kan ya enggak. Nah, di dalam buku itu disebutkan pola keserakahan ini begitu mendarah daging sampai kita ini lupa bahwa yang namanya masalah justru harus di hi, hello. Bukan no, tapi yes. Bukan berarti kita mencari masalah. Tapi kalau masalah datang, kita menyikapinya dengan respon yang berbeda. Inilah salah satu yang menurut saya perlu kita kembangkan. Kalau ada masalah datang, jangan langsung kita marah, terganggu, ora seneng, segera cepat. Karena dengan cara demikian, kita membuat pikiran kita, kalau kita maunya senang terus, ini kondisi kekuatannya tidak berkembang. Intinya adalah masalah atau penderitaan itu justru dijadikan fondasi, dijadikan alasan, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kita jadi manusia itu dalam kehidupan ini gampang bahagia gitu. Banyak masalah, ya ora apa-apa, enteng gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak bermusuhan sama masalah. Masalah itu kita ibaratnya kita rangkul untuk dijadikan pijakan melejit ke arah kebahagiaan. Bagaimana? Karena mental kita, pikiran kita itu makin lama makin kuat sehingga menganggap masalah kecil bukan masalah, masalah besar jadi kecil. Ada satu kayak kata-kata bijak gitu ya. Sebenarnya di dunia ini tidak ada masalah gitu. Nyelekit ya. Di dalam kehidupan ini sebenarnya nggak ada yang masalah. Kalau masalah itu tidak bisa dipecahkan, ya itu namanya bukan masalah. Kok mengganggu kita kenapa? Kalau masalah itu bisa dipecahkan, ya dipecahkan. Jadi bukan masalah lagi. Menarik ya. Tapi pola pikiran seperti ini jarang kita miliki. Karena pikiran kita sudah terbiasa untuk serakah, cari penak, cari nyaman, cari yang itu. Kandunyan itu ya. Duniawi yang membuat orang-orang. Apa iya toh? Penderitaan itu bisa dijadikan jalan, alat untuk melatih pikiran. Kita lihat. Ini Iga Swiatek, ngomongnya gimana itu orang Polandia. Juara tenis 2020. Itu hadiahnya lebih dari $1 juta. Kalau $1 juta itu berapa? 15 miliar. Lebih dari 15 miliar. Yang namanya dapat 15 miliar. Kelihatannya ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kita kan nggak ngerti keringat darah air matanya dia. Waktu saya baca kisahnya dia, satu hal yang menarik adalah bagaimana si Iga ini itu pada usia 17
Jadi remaja, sekarang baru umur 19 gitu ya. Pada usia 17, itu sudah merasa bahwa hidup ini penuh tekanan. Jadi kalau lomba di kancah yang masih belum Grand Slam, itu tekanannya tidak begitu besar. Tapi begitu sudah sampai ke Grand Slam, tekanannya begitu hebat sehingga muncul satu kebijaksanaan. Sebenarnya pertandingannya itu bukan pertandingan tenis tok. Pertandingannya pertandingan mental, tahan apa enggak dalam tekanannya gitu. Musuh sudah, lawan sudah 5, sini baru 3. Ambruk apa enggak? Atau nyusul sampai 5 sama. Sudah 40-0, satu kali lagi dia juara. Karena tidak tahan tekanan, kepengen gendang rampung, akhirnya terkejar lagi. Jadi dia merasakan enggak, ini harus latihan tahan tekanan, the pressure katanya gitu. Maka diambillah satu latihan untuk gimana caranya dia makin kuat, meskipun tekanannya besar, dia tetap bermain bagus. Terbukti dia bisa mengalahkan Henin. Tetapi untuk tekanan ini, itu enggak tiba-tiba bisa gitu ya. Itu semuanya memakai proses. Makanya seperti anak tangga ya. Menek itu, enggak bisa tahu-tahu di sini gitu. Bikin rumah tuh enggak bisa tiba-tiba atap gitu. Harus pakai fondasi. Bagaimana kita bisa tahan, menahan tekanan? Itu artinya melatih pikiran untuk mau menerima masalah dengan sikap mental. Hai, halo, ayo, aku gunakan kamu untuk landasan naik. Pertama-tama, ya, kita latihan dengan tekanan-tekanan yang kecil. Lama-lama ya tekanannya besar. Itu yang disebut sebagai pengalaman mengalahkan teknik. Ya, tekniknya bagus, tapi kalau pada waktu tekanan makin besar, sikapnya sebagai seorang juara belum terasah, dia bisa kalah. Nah ini, emangnya gitu langsung? Pertamanya kan bukan itu. Oh, bukan yang pertama di situ orangnya. Ya, ini terkenal sekali. Naik mobil split. Luar biasa ya. Untuk bisa seperti gini, ini nggak tiba-tiba bisa gitu. Tadi Adi lihat sejarahnya, itu sampai dia sendiri nyopir truknya ini untuk ini bisa diandalkan apa enggak truknya ini. Ya, coba kita lihat. Itu salah sedikit aja, ambiar itu. Kakinya itu ada di spionnya itu. Pelan-pelan berjalan mundur itu. Kalau kebablasan ya wassalam. Itu untuk bisa tenangnya kayak gitu, itu pikiran macam apa yang sudah dia latih. Sampai diberi judul di Epic Split. Luar biasa. Pikiran terlatih selain dari teknik, keterampilan, tapi nomor satu dia pikirannya luar biasa. Yang ini kita lihat bagaimana seorang juara itu berlatih dari hal-hal seperti gini. Tadi kita lihat Adi komentar, ini yang perempuan malah enggak nangis, yang laki nangis. Keringat, darah, air mata segitu besar. Tapi nantinya tahan tekanannya, penderitaannya, masalahnya menjadi kecil karena sudah terampil menahan penderitaan.
Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita ini mau membiasakan pikiran untuk bersikap positif terhadap masalah, maka kehidupan kita menjadi berubah. Benar nggak? Kita ini kan begitu ada masalah, waduh, kita lihat dari segi bahasa. Bahasanya aja kita bisa lihat, nyokok, waduh, mati aku. Ya, apalagi, kok aku? Bahasa ini sudah mencerminkan sikap kita menghadapi masalah itu negatif banget. Maka bisa kita katakan ada dua macam sikap menghadapi masalah. Ya, ada masalah udah langsung lempang. Depresi lah, stres, gampang banget ya kita sekarang ngomong, aku stres gitu ya. Marah. Ada sesuatu yang tidak cocok sama karepku, marah. Apapun masalah yang datang dianggap sebagai mematikan. Ini satu pola pikir. Jadi masalah itu dianggap gangguan. Masalah itu dilabeli menyebalkan. Masalah itu bikin stres. Masalah itu aku nggak suka. Menarik ya. Masalah dan satu hal dianggap gangguan. Ada enggak kemungkinan aku tidak terganggu? Masalah dianggap menyebalkan. Bisa enggak ada pemikiran, oh ini bermanfaat. Bikin stres, oh ini bikin kuat. Aku enggak suka. Ah, bermanfaat, aku suka. Ya. Maka kita lihat pemikiran, tadi kan ada ya, pandangan benar, pemikiran benar. Pemikiran yang sudah menanggapi masalah atau penderitaan secara negatif seperti ini, ya pastilah membawa penderitaan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan cara pandang yang berbeda, masalah dianggap sesuatu yang indah. Jadi misalnya saja kita katakan, oh masalah itu menguntungkan. Mungkin dikatakan, aku senang ya enggak sih, tapi ini menguntungkan loh. Seperti imunisasi. Ya enggak ngomong suka ya enggak, tapi ini baik loh. Ya, ini bermanfaat loh. Jadi aku punya pandangan, aku suka lah, maju. Anak-anak itu kalau diimunisasi ada yang maju, mau nangis tapi karena difoto, mereka sudah mau melakukan karena ngerti ini bermanfaat, ini menguntungkan. Tidak enak sebentar, tapi enaknya lama. Ibu, bapak, saudara-saudara, kenapa orang miskin itu lebih gampang jadi kaya dibandingkan anaknya orang kaya? Orang miskin itu mulai startnya dari sini gitu ya. Kalau orang kaya, anaknya mulai dari sini. Anak orang miskin bisa punya pemikiran, aku mau memperbaiki nasib. Jadi dia mau mengeluarkan segala daya upaya untuk naik ke sana. Keringat, darah, air mata. Jatuh bangun, rekoso, capek, wegah, angel, sulit, segala macam. Enggak apa-apa, maju terus karena apa? Ingin memperbaiki nasib. Punya tujuan, pandangan dan pemikiran, usaha, segala macam. Tindakan, kangelan, enggak apa-apa. Rekoso, enggak apa-apa. Prihatin, enggak apa-apa. Mengencangkan ikat pinggang, enggak apa-apa. Ngirit, enggak apa-apa.
Tapi kalau anaknya orang kaya, kebanyakan mau memperbaiki nasib. Apanya? Oh sudah baik. Jadi biasanya kalaupun dia naik, bisa nasibnya begini atau kebanyakan turun. Gitu ya. Kelihatannya banyak kasus-kasus seperti itu. Latihan tahan menderita itu amat sangat ditopang dari kondisi yang membuat kita berlatih, terpaksa berlatih. Satu contoh yang saya bisa ngomong dengan sangat gamblang terjadi dalam keluarga kami. Mami saya itu umur 39, punya 8 anak. Anak yang paling kecil itu baru 6 bulan. 65 gegeran bapak saya bilang dianggap saja sudah lenyap, mati tidak tahu kuburnya. Dan kita bisa bayangkan ya, dalam usia 39 tahun, anaknya 8, yang paling kecil 6 bulan, mami saya itu tidak pernah cari duit karena repot ngurusin itu sebagai ibu rumah tangga beneran. Begitu tidak ada duit, yang namanya kepala ini mungkin mau pecah ya. Duit nggak ada, diteror, masih kalau diobrak-abrik, masih dipanggil ke sana sini untuk diwawancara, diinterview, di istilahnya apa tadi? Interogasi. Jadi kan hidup itu penuh dengan gini. Akhirnya tidak tahan pada satu titik, dan di depan mata saya, mami itu jebles-jebleskan kepala ke tembok. Saya waktu itu umur 13 tahun. Nggak kuat. Penderitaannya itu nggak kuat. Saya sudah ngewel gini karena mami udah nuangnya puer gitu. Aku mati, aku kuat kayak ini. Pikiran macam apa yang mendasari perbuatan seperti itu. Jadi seperti nggak ingat gitu ya. Karena mikir mau pengen anak 8, piye caranya? Papi saya bekerja sebagai pedagang, punya toko sepeda, bengkel sepeda. Dalam kondisi seperti itu saya tergini ya, cuma juga gitu. Saya nggak tahu harus apa, tapi saya ingat saya ngoblok gitu, 2 meteran gini mau apa. Paling melongo gitu ya. Yang namanya nenek saya, toeng-toeng orang yang tidak bisa baca tulis, nggak pernah sekolah. Tapi mentalnya baja. Dia lihat, dia teriak. Kowe meh mati. Zaman koyong ini angel kowe milih mati. Zaman seperti ini sulitnya kamu milih mati. Mati kok tak tonton nih. Matilah, aku lihat. Mami saya kaget, dibentak kayak gitu, dia kayak sadar gitu ya. Berhenti dia. Jadi satu teknik untuk menyadarkan seseorang itu bisa dengan seperti itu. Menarik sekali kalau ini ada psikolog atau psikiater yang nonton. Teknik ini pernah diusulkan dalam satu diskusi tentang teknik mengguncang orang supaya keluar dari depresinya. Gimana kalau diberi yang keras seperti itu? Kenapa nenek saya itu bisa gagah seperti itu? Ya, karena dia dulu ngalami zaman Jepang. Dia pernah ngungsi ke desa, naik dokar. Saya tanya, Mak, bawa apa? Ayo orang bawa apa-apa. Cuman sak cekele, cuman bawa pakaian. Nah, terus kemana? Ayo rumah desa. Desa mana? Ayo sak-sae. Tapi semangat bahwa aku bisa. Dan
pengalaman, pernah ngalami yang lebih sengsara, ini membuat satu kekuatan secara mental. Kalau kita lihat ini ada buku Born Again, jadi sudah diterjemahkan, bukunya tebelnya segini. Kalau memang benar-benar kita nih bukti-bukti reinkarnasi makin kuat, orang-orang yang mentalnya bagus, ini pasti sudah berlatih dalam kehidupan yang lalu, entah kehidupan berapa kali kehidupan. Pasti sudah ada latihan untuk memperkuat. Nah, ini ajaran Buddha juga ada yang menunjukkan parami itu 10 kesempurnaan yang harus dicapai gitu ya. Tapi ada 3 yang bagi saya rasakan ini penting banget, yaitu aditana, determination, tekad, ya, tekad, wirya, semangat. Ini kita banyak wiro brajan, wirya, sopo Pak Wiryo, segala macam itu. Ini berhasil dari kata semangat. Dan yang ketiga adalah kanti, itu ulet, sabar, pantang menyerah. Aditana, wirya, kanti, 3 hal ini kalau setiap kehidupan kita latih, maka itulah yang membedakan kenapa seorang anak lahir dengan 3 unsur ini yang kuat. Saya pikir, dan saya sering ngomong-ngomong sama putra dharma saya katakan, kalau kita lihat reinkarnasi, kita berada dalam kondisi seperti ini pasti ada hubungan dengan masa lampau. Dan kalau kita sekarang ini tidak hati-hati, kita bawa di masa depan. Kan konyol kalau yang dulu sudah bagus, sampai di sini tidak kita kembangkan lagi. Seperti itu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan begitu kondisi kita ini bagus, sekarang ini kondisi kita bagus, yang berkembang bukannya aditana wirya kanti, yang berkembang justru keserakahan. Kita lihat peradaban itu montang-mantingnya, kutub sana kutub sini, itu adalah penyiksaan. Kutub sananya hedonisme, cari enak, kenikmatan indera, nikmat. Kita sudah banyak meninggalkan penyiksaan itu zaman dulu, kita mau hidup yang lebih baik dan sebagainya, tapi menujunya itu pada hedonisme, semuanya kenikmatan indera. Dan kita anggap itu sah-sah saja. Padahal begitu kita menuju ke sana, di situ mulai hancurnya kekuatan pikiran. Ibu Bapak, salah satu dari parita yang ada di buku Parita itu mengatakan, meski digoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Waduh, kalau saya merenungkan kata-kata itu ya, meskipun digoda. Jadi semua keduniawian, kemewahan, hura-hura, foya-foya ini, itu menggoda. Tapi meskipun digoda, namun batin tak tergoyahkan. Apa terusnya? Tiada sedih tanpa noda, penuh damai. Itulah berkah utama. Jadi kita lihat hedonisme, wah ini sudah luar biasa.
perkawinan yang akhirnya cerai, itu pestanya bisa miliar-miliar. Akhirnya cerai. Sudah menuju pada hedonisme. Maka kalau di dalam Parita juga ada nasihat ya, mengunjungi para petapa. Itu salah satu dari apa yang kita ini diingatkan untuk lakukan. Ojo cuman delok wong-wong gebyar-gebyar. Mbok kadang-kadang omong-omong dengan para petapa. Kelihatannya sudah sulit ya nih ya. Misalnya petapa itu diganti dengan tetua agama misalnya. Ya juga sulit ya untuk melihat lepasnya dari hedonisme. Mungkin kalau dalam agama Buddha sampai sekarang pun masih ada petapa yang di hutan ya. Tapi pasti nggak banyak. Kebanyakan kalau tinggal di kota ya udah larut dalam hal-hal yang duniawi. Tapi coba kita lihat petapa itu kenapa ya kok kita dianjurkan mengunjungi para petapa? Karena mereka ini pemikirannya aneh gitu. Menurut saya aneh gitu. Dalam pemikiran anehnya gimana? Orang umum gitu, nggak umum gitu ya. Ora kaya wong biasa gitu. Coba kita lihat perenungan petapa, mereka yang tinggal di hutan, yang mencoba untuk gimana caranya memperkuat pikiran, menyucikan pikiran, bebas dari loba, bebas dari dosa, tenang, seimbang, bebas dari kegelapan batin, kebodohan, sifat-sifat egois dan sebagainya. Ini entah zaman apa ya. Tapi mari kita lihat. Untuk bahaya keserakahan, mereka punya pendapat seperti ini. Adalah tidak baik menjadi kaya. Lebih baik menjadi miskin. Jika kita miskin dan mengalami kesulitan, kita dapat memantapkan damai. Ibu bapak, bisa kita katakan, wah ini ora cocok buat orang awam. Ya nggak apa-apa. Tapi ini salah satu dari apa yang diperjuangkan oleh para petapa yang ada baiknya kita ketahui. Kalau kita pikir, mosok tidak baik menjadi kaya. Kalau kita kaya kan kita bisa menolong banyak orang. Benar. Itu kan omongan kita karena kita masih miskin. Coba kita sudah nanti suatu ketika jadi kaya, nanti kan ya kita lupa pada nolong banyak orang. Ada seorang yang mengatakan pada saya, Ci, kowe soalnya orang ngerti ya, kamu nggak ngerti. Kalau aku punya 1 juta, aku ngasih orang 100.000, aku masih punya berapa? 900.000, masih banyak. Jadi aku ngasih 100.000, ya wes lah, gitu ya. 10% ya. Tapi kalau saya punya 1 miliar itu berapa? 1.000 juta. Saya kasih 10% berapa? 100 juta. Itu awal. 100 juta itu banyak. Makanya tidak salah kalau ada ajaran yang pakainya persentase untuk melatih kedermawanan. Dan kalau kita lihat, apa ya itu tidak baik menjadi kaya? Loh baik loh. Kaya kan bisa gini, bisa gitu. Kembali, itu kan waktu kita belum punya, belum kaya. Begitu kita kaya dan kita merasa kaya, kesombongan mulai muncul. Lupa diri. Lebih baik menjadi miskin. Waduh, ya repot menjadi miskin, kita nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Itu omongannya orang kaya, nggak mau miskin. Sampai terjadi, kalau kita lihat ada ajaran suatu agama yang mengatakan kita punya yang namanya kaul miskin. Supaya lebih dekat pada Tuhan. Kaul miskin. Kenapa? Supaya kita tidak tergoda, terganggu dengan kemewahan dunia. Karena nyeretnya cepat sekali. Jika kita miskin,
Mungkin kita banyak mengalami kesulitan. Ya repot. Kita beruntung karena kita bisa melihat dhamma di mana-mana. Ya rada logis. Saya ingin melihatnya dari ini loh, mengalami kesulitan. Orang kaya itu kesulitannya tidak banyak karena banyak yang sudah selesai dengan uang. Jadi sisanya yang jadi masalah itu tidak banyak meskipun besar-besar ya, kalau sekarang ngomong kena pajak puluh miliar misalnya gitu. Cokot itu, tapi yang lain-lain udah tang dibayar pakai duit. Akibatnya apa? Begitu mereka punya masalah, mengalami kesulitan, ambruknya juga jatuhnya itu tinggi sekali. Dan sulit melihat dhamma. Sulit melihat bahwa kehidupan ini anicca. Sulit melihat bahwa kehidupan ini juga. Sulit melihat bahwa kehidupan ini anatta. Karena biasanya mereka langsung atanya menjadi besar. Anicca-nya anicca, pokoknya udah anicca yang ke atas. Nggak bisa lihat anicca yang ke bawah. Dukkha mereka jarang ngalami karena semuanya kelakon. Mau apa kelakon, mau apa kelakon. Dan keserakahan ini tidak berbatas. Kolektor. Kemarin ada murid saya yang datang, kita ngomong-ngomong tentang saya tuh suka koleksi. Koleksi apa? Apa-apa. Yang paling konyol saya katakan, kira-kira dan koleksi mug. Mug itu cangkir yang pakai pegangan. Ada satu mug, apik banget sih, apik banget. Harganya 3 juta. Terus dinggo apa? Ya dinggo ndelok-ndelokan. Karena mau pakai, takut kalau pecah. Nah, saya pikir penderitaan macam apa ya kayak gitu. Punya tas, koleksi tas. Gopo, buat apa? Dia ngomong, memang gue emang goblok kok sih. Pakaiannya merah, sepatu merah, tas merah. Ijo, sepatu ijo, tasnya ijo. Banyak. Koleksi. Terus kamu pakai kapan? Belum pernah aku pakai. Jadi kalau ibu bapak melihat Dhamma di sana saya pakai pakaian ini, dijadikan pedoman, iki aku nonton, salah ya, karena ini sudah saya pakai beberapa kali. Jadi jangan lihat baju saya. Adalah tidak baik menjadi kaya, lebih baik jadi miskin. Mari kita cermati dengan kebijaksanaan. Jika kita miskin dan mengalami kesulitan, kita dapat memandangkan dhamma. Kalau kita lihat dari masalah, dapat masalah, kita menjadi kuat, kokoh. Inilah kehidupan. Tidak diawang-awang, tidak virtual, tidak khayal. Next. Itu bahaya keserakahan. Sekarang kita lihat dalam hedonisme, cari nikmatnya indera, kenikmatan. Salah satu kata kuncinya adalah nyaman. Termasuk kalau ngajarin anak pakai teknik yang nyaman. Anak-anak diberi kondisi yang nyaman. Kalau tidak nyaman tidak bagus. Anak-anak disekolahkan di tempat yang mewah karena nyaman. Aduh. Kita lihat sekarang syair yang berbeda. Adalah tidak baik memiliki kenyamanan. Lebih baik memiliki ketidaknyamanan. Ketika kita nyaman, kita menghabiskan karma baik yang telah dikumpulkan di kehidupan lampau. Mengalami masalah justru merupakan berkah. Melihat ini kita bisa ngomong edan. Ya benar, karena ini enggak umum gitu ya. Tapi kita lihat, kalau kita sudah terbiasa nyaman, bagaimana kita bisa merespon ketidaknyamanan dengan pikiran yang happy? Ya enggak bisa. Tapi sebaliknya kalau kita sudah biasa tidak nyaman, kena nyaman, kita ya tidak menderita.
pas tidak nyaman, kita yang tidak menderita. Sudah biasa. Ya, kalau biasanya sudah tidur di tempat yang nyaman, terus ganti tempat tidur yang tidak nyaman, itu bisa gelundung itu seperti Adi kemarin, cengar-cengir, saya jatuh dari ranjang karena bermimpi berenang. Saya katakan memang kelasmu itu ada di lantai. Jangan pakai ranjang, ya bisa jatuh. Seperti itu. Jadi ketidaknyamanan itu bisa dijadikan landasan alat untuk latihan. Makanya kalau tidur jangan petakilan. Kalau mimpi yang selektif itu ya. Jangan mimpi yang aneh-aneh. Mengalami masalah justru merupakan berkah. Kenapa? Nomor 1, merasakan penderitaan. Kuat mengalami penderitaan. Ora apa-apa mengalami penderitaan. Iki bermanfaat. Mengalami masalah. Iki menguntungkan. Sesudah ini berlalu, aku akan lebih kuat karena pikiranku sudah terlatih untuk mengambil masalah sebagai satu pijakan untuk bahagia. Jadi gampang menjadi bahagia. Pikiran harus dibiasakan melihat bahwa segala yang mengganggu atau merugikan atau tidak diinginkan itu sebenarnya penting dan perlu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita maunya yang menyenangkan, yang tidak bermasalah, maka kita sulit menjaga pikiran yang bahagia. Mesti gampang ambil. Kok ngene to? Kok ngono? Kenapa? Karena manja. Kemarin saya lagi ngomong-ngomong sama guru-guru, saya katakan, naik gunung, seneng. Punya pengalaman menarik? Punya. Apa? Dengan sangunya apa? Sekop. Jadi bikin lubang, diuruk lagi. Terus nggak pakai air, nggak, pakainya tisu. Kalau nggak punya tisu gimana? Ya mungkin nggak cebok. Hah? Daun. Jadi kalau suatu ketika punya masalah yang tidak nyaman, nggak apa-apa, sudah biasa. Mandi pagi sudah biasa, sejuk dingin tidak terasa. Kalau saya mandi pagi tidak biasa, sejuk dingin bikin binasa, karena tidak terbiasa mengalami dingin, misalnya seperti itu. Jadi masalah tidak akan berhenti, tapi kita tanggapi dengan sesuatu yang berbeda. Justru digunakan untuk mengembangkan pikiran. Pikiran menjadi kuat dan tidak gampang menderita. Pikiran kuat dan tidak gampang menderita. Benar ya? Pikiran yang kuat itu kan tidak gampang menderita. Kalau orangnya selalu kepenak, gampang menderita karena kondisi berubah sedikit. Kok ngene to sumuk? Kenapa? Biasa di AC. Mobil tanpa AC, ya dibuka toh. Wah, ora penak. Ora adem. Pikiran sudah menderita. Gampang sekali menderita. Maka bagaimana untuk caranya berlatih agar ini sudah habis ya? Oh, bagaimana caranya berlatih agar pikiran itu jadi kuat ya? Ini satu lagi, sorry. Bahaya kesombongan adalah tidak bagus untuk dipuji. Lebih baik dikritik. Bila kita dipuji, kesombongan akan tumbuh. Bila kita dikritik, kesalahan kita sendiri akan hilang karena diperbaiki
tahu yang salah mana. Sementara sekarang anak harus dipuji, orang-orang tuh harus dipuji, segala macam, sombongnya setengah mati. Aduh Adi, Pak Adi, gantengnya kayak gitu. Wah, pulang dengan senyum-senyum. Meskipun yang memuji sudah orang tua, bukan gadis cantik. Tapi orang-orang selalu cari pujian. Dikritik, rempeng. Tidak lagi bisa bahagia. Padahal kritikan itu sebenarnya bermanfaat. Kita lebih senang dipuji, mencari pujian. Kesombongan meningkat pesat, tumbuh kembang, berbuah. Jadinya seperti orang yang memberi bakar menyan ya. Kalau ada orang yang marah-marah, kita bilangnya kurang sajen. Ini karena terbiasa dipuji. Kritik sedikit, biar kebencian menyala-nyala. Sopo, Adi mengkritik aku, awas ya. Padahal kalau dikritik, Cilan itu, oh iya bener. Nanti aku perbaiki, selesai. Kesalahan akan hilang. Tapi tidak. Aku harus dipuji. Apa namanya? Pikiran, indera terbiasa di talelole dong. Ya. Maka berbahaya sekali. Ini ajaran untuk para petapa. Ya, kita sesuaikan dengan dunia kita. Cara berlatih kembali ya. Cara berlatih gimana? Ada tekniknya, kiatnya. Yang pertama, ini kita hentikan buah pikir yang benci masalah ini. Ini gitu. Ini gunanya kita punya kewaspadaan. Aku benci, membenci penderitaan, membenci masalah. Ini harus dihentikan. Ini bermanfaat, ya. Begitu sudah dibencikan, begitu sudah dihentikan, lalu kita lahirkan kebiasaan agar pikiran bahagia, lahirkan pikiran yang bahagia dalam masalah. Kenapa? Karena ini sama dengan fondasi alat latihan. Sarana untuk berlatih menguatkan pikiran. Jadi begitu saya ya. Begitu lama-lama kalau kita sudah mulai mencurang ini ya. Ini secara fisik ngerti kalau kebencian sudah mulai hadir, ini harus langsung kesempatan maju nih. Ya, gimana aku tetap berbahagia meskipun aku berada dalam masalah. Ini butuh apa? Butuh kesadaran yang kuat, butuh kewaspadaan yang tajam. Karena biasanya begitu masalah datang, langsung perempeng, ya, langsung perempeng. Ada kesalahan pikiran yang sangat signifikan. Kesalahan pikiran itu apa? Melihat pengalaman sebagai masalah. Pengalaman dilabelin masalah. Padahal itu cuma pengalaman. Jadi makin lama pikirannya makin terampil dalam label masalah. Makin terampil menderita. Benar ya? Apa-apa jadi masalah. Apa-apa jadi masalah. Karena pinter gitu. Ini. Harusnya dicoret. Tapi enggak. Makin lama makin terampil menderita. Makin terampil melabeli. Sehingga apapun
jadi masalah. Nyamuk satu bisa membuat kita menderita. Kebahagiaan sudah lenyap dari singgasananya, menderita. Apapun juga jadi masalah. Kayak neng gini kok yo apa lagi tendang. Nah, salah meja yo apa ditendang. Masalah kok di meja kok tidak ada lauk yang enggak suka yang kayak sarang dulu. Buang. Iya. Jadi masalah. Apapun jadi masalah. Kita cepat sekali naik darah. Padahal akar dari masalah sebenarnya adalah pikiran yang egois. Ini landasannya. Makanya masuknya dalam moha. Pikiran yang egois yang semua harus cocok sama mauku. Serem ya? Padahal masalah itu bisa digunakan sebagai ajang latihan. Kena masalah berarti mendapat kesempatan untuk mendapat manfaat. Usilnya ngomong, kalau kena masalah itu latihan di neraka gitu ya. Saya pernah punya pengalaman yang menarik, lihat orang naik pohon mangga, itu di situ banyak semut cangkrang loh. Wah, dia kan ya gini. Tapi tetap senyum aja. Waduh, ini kurang aja, ini loro tenan gini ya. Saya tuh ngekek. Loh, Pak, iya Pak, orang apa? Hidup-hidup latihan yang neraka. Jadi kita ketawa setengah mati. Jadi penderitaan seperti itu nggak jadi masalah gitu. Kan luar biasa loh. Latihan yang neraka. Ini saya catat beberapa hal yang saya lihat. Misalnya kernet zaman dulu ya. Kernet bis, kernet kolompreng. Itu kan Solo itu kan keluar dari pintu ya. Solo. Itu hujan segala macam. Dia kehujanan dia ya enggak apa-apa tuh. Enggak sakit tuh. Sementara kita lagi dulu. Cepet hujan. Masalahnya dianggap bukan masalah. Kemarin saya naik mobil dengan iparnya Wena. Dia nyopir dari kiri gitu, nyelonong motor. Wena sudah ngomel. Hati-hati loh, motor itu gampang banget. Bisa nyamplok loh kita. Si Hendro dengan tenang ngomong, ora apa-apa. Jakarta ini langsung mati. Jadi saya terus langsung di bawah, di depan kita. Jadi dia sudah mengalami hal-hal yang lebih serem daripada kita yang takut-takut. Awas. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Secara pribadi saya juga pernah mengatakan, aku mesti iso kok ngajar. Kenapa? Ngalami yang lebih sulit dari ini itu pernah gitu. Waktu saya kuliah, meskipun saya paling goblok idiot zaman kelas 1, tapi kan saya maju terus sehingga akhirnya menjadi salah satu yang terbaik. Itu saya dapat jatah praktek ngajar itu di Debrito. Itu sekolah cowok yang nakal-nakal meskipun warnanya pinter-pinter, tapi kurang ajarnya juga luar biasa. Bukan teman ya, senior saya, dan itu menjadi kisah yang melegenda, itu perempuan ngajar di Debrito. Debrito itu ruangan tempat gurunya nih papan tulis gitu, itu lumayan lebar. Nah, dipancing sama murid, Bu, ini apa Bu? Dia turun dari tempatnya guru untuk ke tempatnya anak. Dirangkul gitu. Weh, gila pacarku sing anyar dhewe. Ini gurunya yang masih waktu itu third year, tahun ketiga ya, nangis keluar. Jadi itu menjadi kisah legenda. Jadi waktu saya dapat mata kan, ini Debrito, ya udah piye, bikin silabus dan sebagainya.
Sampai noto saya nggak jam tangan saya nggak gini. Jam tangan saya itu saya bikin begini, begitu hebatnya persiapan. Supaya kalau saya nanti pura-puranya mau nulis, ini saya bisa lihat jam berapa. Karena di silabus saya tuh saya tulisin, ini harus 10 menit. Separuhnya harus dapat segini. Jadi kalau saya sampai sini, lihat jam, waduh ini saya kecepatan, ya saya pelan-pelan. Kalau saya, waduh ini kurang, saya harus lebih cepat. Sampai seperti itu. Dan begitu semuanya sudah persiapannya bagus, saya ke sana, itu seorang murid jerit, "Weh, gurunya teko!" Semua anak itu guru gitu tuh di koridornya itu anak rambutnya kan gondrong gitu. Tuh ada yang nyanyi, "Pite wale jambul, bu gurune wes teko." Semuanya bleng gitu tuh. Jadi kalau kita ini mentalnya nggak kuat, sudah ambiar dulu pada waktu. Nah untungnya saya ini dulu nakal. Jadi lihat gitu tuh saya tuh merasa geli gitu. Jadi saya ketawa dan ketemu sama ada anak yang anak Klaten. Jadi mau, kamu di sini loh. Wah si anu kenal karo gurune. Wah gitu. Jadi pengalaman seperti itu membawa kekuatan pikiran untuk nggak gampang jatuh, nggak gampang menderita. Saya selesai ngajar di Brito, langsung gurunya ngomong, kamu besok selesai BA, ya waktu itu kan 3 tahun, lalu doktoranda, kamu selesai ini ngajar di Brito. Bangga banget saya, aku ditawari di Brito, aku bisa ngajarin di Brito, aku ngajarin Suwandiwe, pasti bisa. Jadi ada satu kekuatan yang hasil dari satu ilmu. Contoh yang lain yang saya sampai sekarang merasa sangat bangga adalah karena saya dulu miskin, gimana caranya mencari tambahan duit, ya. Di Klaten kita saya dan Wena punya kursus bahasa Inggris, itu setengah tahun kaya, setengah tahun miskin, karena kalau kaya itu muridnya banyak, nanti kalau udah Desember merotoli kan kursus gitu toh. Jadi kalau kaya mau sombong sudah tidak bisa karena jadi kere mau bunuh diri nggak bisa karena jadi kaya, istilahnya seperti itu. Saya ditawarin, diundang ke satu perusahaan untuk ngajar di sana. Mau. Nah, karena saya terbiasa kerja baik, persiapan bagus, bosnya ini manggil saya, ngomong, kamu mau ngajar anak-anak saya? Mau Pak. Mau ngajar istri saya? Mau Pak. Mau ngajar saya? Mau Pak. Saya ngajar bos itu sebenarnya nggak ngajar, saya diajari, ya. Tapi kalau anak-anaknya itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya merasa itu, waduh, itu terima kasih saya pada mereka luar biasa. Kenapa? Karena saya ngajari 5 anak. Ini mungkin salah satu diantaranya ada di sini. Yang pertama, itu kelas 5 SD, belum pernah bahasa Inggris dapat. Yang kedua, SMP kelas 1. Yang ketiga, SMP kelas 2. Yang keempat, SMA kelas 1. Yang kelima, SMA kelas 2. 5, 1, 2, SMA 1, 2. Itu dalam satu ruangan sekaligus ngajari anak 5. Mati. Tapi kalau ini saya jadikan di sini aku mau mati atau aku mau meninggal, pasti. Akhirnya sukses. Meskipun kalau saya pikir, kok bisa sukses ya? Aku udah bencuaran ya tekniknya. Kok bisa yang sampai kelas 5 ini bisa nyusul gitu. Ya pasti anak ini luar biasa. Belum pernah saya nemuin anak sepinter dia. Sekarang jadi yang pucuknya perusahaan. Tapi ini pengalaman yang susah, pengalaman penderitaan, pengalaman masalah. Ini jadi benar-benar kekuatan untuk meningkat sehingga lebih gampang kita bahagia. Kenapa? Karena kalau menderita cuman level gitu, saya anggap kecil. Saya dulu pernah nggak bisa makan. Jadi kalau sekarang nggak punya duit, saya anggap nggak apa-apa, aku semangat jadi beras loh. Oh, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak enak, itu bisa kita jadikan kekuatan. Karena apa? Aku pernah lebih sengsara dari itu dan aku oke-oke saja. Nah, seperti itu misalnya kenapa kita pantas mencintai masalah, pantas berterima kasih pada masalah.
pantas menganggap masalah itu sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bermanfaat, dan harus kita rangkul sebagai sahabat. Bukan sahabat untuk dijadikan lebih besar, tapi sahabat untuk dijadikan guru. Dari situ kita beranjak naik. Seperti itu ya. Untuk bisa mencapai seperti itu, kita harus banyak ngomong pada diri sendiri ya. Jadi kita ubah pola bahasa dalam pikiran, karena kita berpikir itu kan pakai bahasa tuh. Benar enggak? Kita berpikir itu kan pakai bahasa. Jadi kadang-kadang saya pikir sebelum bahasa diciptakan, itu orang berpikir pakai apa ya? Karena kalau kita sekarang berpikir itu kan pakai bahasa ya. Jadi bahasa yang dalam pikiran ini harus kita atur gitu. Jadi misalnya dapat jebret, mulai sekarang amit-amit aku tidak akan mengeluh misalnya. Mulai sekarang amit-amit aku harus cari akal gimana supaya. Jadi bukan terus bukan gitu loh. Tapi kekuatannya ini kita bangkitkan. Kenapa? Karena kalau aku mati, aditana wirya kanti tadi, tekad, semangat dan sabar ulet tadi, harus saya kembangkan lagi. Lebih enak. Oke. Nah, sesuatu yang menjadi musuh kita terbesar dalam urusan gini-gini, itu sebenarnya adalah kemarahan. Ya, kenapa? Karena di dalam kita ini membenci masalah, di dalam kita membenci masalah, itu respon yang tergampang itu marah. Aku ranesu, aku depresi. Di dalam depresi itu ada kemarahan. Ya, jadi coba di situ ada cara menghindarkan kemarahan. Ini di sini banyak dicatat untuk kemarahan. Kita pakai kebijaksanaan. Kita pakai semua yang terjadi padaku. Ini bagian dari karmaku, buah karmaku. Maka kita harus nerima. Next. Dan kita harus ngerti bahwa masalah ini merupakan sarana untuk memotong kesombongan. Aku rasa ada masalah, aku ngapain? Karmaku kan baik semua. Jadi kalau kena masalah, terpaksa, aku masih punya karma buruk yang berbuah. Jadi memotong kesombongan. Next. Dan ini bisa tanggapi dengan lomba sial-sialan istilah saya. Yaitu apa? Apapun yang tak alamin, masih ada yang lebih sial kok. Jadi nggak usah kita ambruk, nggak usah kita tidak ada harapan, nggak usah bunuh diri, nggak usah sampai depresi, nggak usah sampai gila. Yang lebih sial dari kita itu tetap masih ada. Jadi kita bangkit gitu ya. Next please. Nah ini tadi saya katakan, hindari bahasa negatif. Di dalam pikiran itu jangan, aku kuat, kok aku ngalami kok yang ini, kayak piye, itu. Itu harus hindari. Ini buah karmaku. Next. Ini saya pakai kalau kita mikirkan gini, kalau aku menderita, orang-orang yang nggak suka sama saya itu kan setengah kan syukur kan gitu loh. Jadi kalau aku nih sampai ambruk, mereka happy. Nahi, aku harus berjuang untuk happy. Jadi itu rada licik dikit gitu ya. Next. Nah, sekaligus pada waktu kita ini menderita, kita ngerti, menderita tuh rasanya kayak gini, ora penak. Maka kita melatih ini loh, mudita tuh merasa sympathetic joy, merasa gembira dengan kalau orang lain ini juga gembira. Mudah maksudnya. Jadi kalau orang lain tuh sukses, sementara aku tuh punya masalah, aku rugi, orang lain untung, kita latihan lah. Aku ikut bahagia loh, kowe untung, meskipun aku rugi. Adi gue untuk biro, untuk songo, aku untuk papat, ya syukurlah ya gue untuk songo. Jadi kita ikut gembira dengan suksesnya orang. Kenapa? Kalau kita tidak melatih mudita kita,
kita jadi gila. Kok aku kok orang ini, kok aku orang ngono. Iso edan. Ya. Jadi kemarahan-kemarahan yang muncul karena kita menderita itu enggak mau sakjane aku wah ini dia. Harus kita hindari. Next please. Ini satu apa namanya? Seperti puisi gitu ya. Untuk mengajar pada kita untuk bisa nerima tadi loh. Aku telah menciptakan karma negatif dulu. Jadi aku pasti memetik buahnya sekarang. Kalau aku ini terus-menerus mengalami hal-hal negatif, aku kok sial temen bola-bali masalah-masalah. Ya karena karmaku berbuah. Lebih gampang nerima. Seandainya saja aku telah meninggalkan perbuatan asusila dan karma-karma negatif di masa lalu. Ini sebenarnya puisi yang merupakan perenungan orang yang hancur keluarganya karena selingkuh. Jadi melanggar sila ketiga, melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan asusila. Terus gimana caranya ngeredem diri sendiri kalau kita ini akhirnya hancur-hancuran. Kalau aku kok sengsara hidupku, aku kok sekarang kok merasa kesepian dan sebagainya. Ini perenungannya itu supaya bisa menerima dan memperbaiki nasibnya. Seandainya saja dulu itu aku meninggalkan perbuatan asusila dan karma negatif. Sekarang aku tidak akan mengalami masalah-masalah ini. Jadi ya wis lah tak tompone. Hubunganku sekarang ini tidak harmonis, penuh dengan salah paham dan pertengkaran. Kenapa? Ya karena sebelum ini aku tidak menghindari perbuatan asusila. Orang dipercaya. Lah kenapa orang dipercaya? Ya aku dulu pernah selingkuh sih. Lah ya wes, tidak dipercaya ya terima. Adi itu kalau naruh sendok itu sak-sak gitu loh. Padahal sendok itu kan ada di apa namanya? Wadah. Itu kan harus satu gini ya. Semuanya harus gini gitu. Adi kalau naruh gitu. Oh jelek itu. Naruhnya salah satu kali. Sekarang kalau kita lihat ada sendok yang mengkurup sininya melumah. Adi! Jadi dia sekarang sudah tahu nasib buah karma karena dulu kalau naruh tidak pada tempatnya. Begitu juga dengan itu baru sendok ya. Apalagi kalau perselingkuhan. Jadi ya harap tahu diri, terima nasib gitu ya. Hubunganku sekarang tidak harmonis, penuh dengan salah paham dan pertengkaran. Kenapa? Karena sebelum ini aku melanggar sila ketiga. Seandainya saja aku dulu hidup dalam nilai-nilai luhur dan moralitas yang tinggi, hidupku sekarang pasti bahagia dan harmonis. Namun, karena dulu aku tidak menciptakan karma baik seperti itu, maka sekarang aku harus mengalami hasil seperti ini. Terima, ubah, mulai lagi. Next please. Maka untungnya kita punya karma baik yang kekuatannya bisa kita andalkan. First, kekuatan pandangan benar. Ya. Second, kekuatan kalau kita salah ya kita menyesal. Tapi menyesalnya itu menyesalnya dengan kesadaran dan kewaspadaan. Jadi bukan penyesalnya orang ambruk. Ya. Penyesalannya gagah gitu. Salah aku. Next. Kekuatan perbaikan, aku harus memperbaiki. Dan next, kekuatan tekad untuk tidak mengulang. Demikian, kita jangan patah hati, patah semangat, karena kita punya karma baik, dan karma baik itu punya kekuatan. Kira-kira seperti itu, maka masalah apapun yang datang pada kita, Ibu Bapak, mari kita jadikan sarana untuk mencapai pikiran yang kuat, pikiran yang penuh tekad murni yang baik, pikiran penuh semangat yang baik, dan pikiran yang ulet, sabar, pantang menyerah. Dan ini sesuatu yang kita bisa lakukan. Ajaran Buddha, satu yang paling menyenangkan adalah ajaran Buddha itu adalah ajaran yang bisa
dilakukan. Seandainya aku tidak melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dijalankan, aku tidak akan menginstruksikan ini padamu. Begitu kira-kira sabda Buddha pada para biku. Jadi apapun yang diinstruksikan, meskipun sulit, itu kita pasti bisa lakukan. Nah, semoga dengan ini kita mengubah transformasi pikiran. Mari kita membuka diri masalah. Oke, dari sini aku belajar lebih kuat. Demikian, semoga pikiran lebih gampang bahagia dan stop melabeli semua jadi masalah. Sebagai puisi penutup, saya ambilkan dari yang aneh-aneh tadi, perenungan para petapa. Yang tadi depan. Bahaya keserakahan adalah tidak baik menjadi kaya, lebih baik menjadi miskin. Jika kita miskin dan mengalami kesulitan, kita dapat memantapkan dhamma. Keluhuran kita bisa meningkat. Adalah tidak baik memiliki kenyamanan, lebih baik memiliki ketidaknyamanan. Ketika kita nyaman, kita menghabiskan karma baik yang telah dikumpulkan di kehidupan-kehidupan lampau. Mengalami masalah justru merupakan berkah, menghabisin karma buruk. Adalah tidak bagus untuk dipuji, lebih baik dikritik. Bila kita dipuji, kesombongan akan tumbuh. Bila kita dikritik, kesalahan kita akan hilang. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan Parita Etawata dan Nama Karapata. Mari kita buka halaman 48. Hendak mayang etawata adipati danang karomase etawata javehi sambatang punya sampadang sabe dewa nomo dantu sapa sampati sidia etawata javehi sambatang punya sampadang sabe puta nomo dantu sapa sampati sidia etawata jamehi sambatang punya sampadang sabe sata nomo dantu sapa sampati sidia akasata jabumata dewa naga maindika Punyantang anumoditwa rakantulor kasantikang akasata jabumata dewa naga maindika Punyantang anumoditwa imang rakanturatakan idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca
Ito bhavatu loko raja bhavatu dhammiko akasata ca bhummata dewana gamaidika Punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata ca bhummata dewana gamaidika Punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata ca bhummata dewana gamaidika Punyantang anumoditwa cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sawakato bhagawata dhammo. Sawakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Sopatipanno bhagavato sawaka sanggo.
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.